Shalom semuanya. Shalom. Selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa ya. Kita mau siapkan hati kita pada pagi hari ini. Kita mau membawa yang terbaik kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Kau sungguh baik dalam hidup kami. Kami mau menyerahkan pada pagi hari ini. Pagi ini Tuhan ke dalam tangan-Mu. Kami mau menyiapkan waktu kami. Karena kami tahu hanya Tuhanlah yang mengenal setiap hati kami ya Tuhan. Mari Bapak dan Ibu semuanya, kita bawa setiap hati kita ke hadirat Tuhan. Biarlah ada kehidupan boleh terpancar di dalam setiap hati kita. Karena ada Yesus di dalam setiap hidup kita. Makasih ya Tuhan. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku tenang. Hanya dekat kasih-Mu Jiwaku pun
Dialah yang paling tahu setiap hati. Tuhan inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan, oh biar kehidupan itu memancar dalam hidup tiasa. Terima kasih ya Bapa, kami bersyukur buat setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami pada pagi hari ini. Kami mau memberikan hati kami, hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biarlah setiap pujian dan penyembahan kami boleh berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan ibadah kami pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Haleluya, yang percaya katakan amin. Shalom. Boleh kita kasih salamnya kanan kiri dulu. Boleh tanya apa kabarnya semuanya, teman-teman kanan kiri. Ya, kita bertemu di dalam kasih Tuhan, berkumpul dalam anugerah Tuhan ya, sungguh sangat bersuka cita. Bersuka cita semua di dalam
sukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Saat ini Bapak Ibu Saudara boleh lihat kanan kirinya. Kita mau katakan, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ya, karena kita melihat ada kemuliaan Tuhan di kanan kiri kita. Amin. Kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Wajah-wajah yang dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan ya. Dan Raja, ku kasihi kau dengan kasih. Oke, sekarang tugas yang pria berkata. Ya, terutama yang suami-suami boleh ngomongnya sambil lihat istri. Ya, yang pria-pria dengan kasih. Lihat di wajahmu Kemuliaan Raja. Habis ini kita gantian ya. Yang perempuan boleh kita katakan, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Yang ibu-ibu suaminya di samping ya, boleh katakan dengan penuh cinta ya. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih. Sekali lagi ya, bersama-sama kita katakan, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu. Ku lihat di wajahmu. Ada kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih. Sekali lagi kita mau katakan, ku lihat di wajahmu. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Berikan sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan. Amin. Tuhan kita Allah yang baik, bahkan sangat baik. Amin. Kita mau angkat pujian, Engkau baik, sangat baik. Dengan hati bersyukur masuki hadirat-Mu, membawa pujian bagimu Yesus. Memandang wajah-Mu bersuka di depan, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat kami bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu. Engkau baik.
kita mau siapkan hati kita yang terbaik untuk mendengarkan firman Tuhan. Betapa kami mencintai Tuhan segala yang terjadi dalam hidup kami. Ajar kami Tuhan Yesus untuk selalu mengucap syukur, untuk selalu melihat rencana Tuhan yang terbaik di dalam hidup kami. Apapun itu, baik hal yang baik atau baik hal yang buruk yang terjadi dalam hidup kami, biarlah kami boleh selalu mengalirkan kasih Tuhan dalam setiap hidup kami. Kita mau angkat pujian ini. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik. Oleh karena
Sebelum kita masuk firman Tuhan, kita akan membaca pengakuan iman GBI. Pengakuan iman GBI. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah. Allah yang esa itu Tritunggal adanya. Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke surga adalah juru selamat, pengantara kita dan raja segala raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan, dan dilahirkan baru, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali, ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal, dan hidup kekal. Amin. Bapak, kami bersyukur kalau pada pagi hari ini Tuhan sudah memimpin ibadah kami sampai pertengahan ini Bapak. Engkau yang senantiasa menuntun di dalam selanjutnya pembacaan firman Tuhan, dan juga Tuhan menyampaikan kebenaran akan firman Tuhan, dan nanti akan ada doa syafaat bagi bangsa dan negara. Oleh karena itu kami serahkan Tuhan dalam tangan-Mu hati, pikiran, roh, jiwa daripada seluruh sidang jemaat Tuhan yang hari ini sudah hatinya menjadi bejana hati yang penuh dengan kuasa Tuhan, dan Tuhan firman-Mu akan terus disampaikan, dan Tuhan hati yang penuh dengan damai sejahtera dapat menerima firman-Mu dalam damai sejahtera dari Allah. Oleh karena itu Tuhan, urapan-Mu atas kami semua, urapi hamba-Mu, urapi kami semua Tuhan, sehingga kami bersatu hati di dalam nama Tuhan Yesus. Kami dapat menerima kebenaran firman Tuhan dan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan. Terima kasih WL Singer, pemusik yang sudah membawa kita semua naik ke hadirat Tuhan, dan Tuhan mendengar akan pujian yang kita naikkan menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Pagi hari ini tema bulan Juni adalah keluarga bahagia agen Allah, ya. Dan minggu ini temanya adalah wadah yang memancarkan kasih Allah. Wadah yang memancarkan kasih Allah. Ayat pendukung di dalam Roma 5 ayat 5b dikatakan, sebab kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Dan 2 Korintus 4 ayat 7, mari kita akan sama-sama baca 2-3. Tetapi harta ini kami punya supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami sendiri. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa kenapa dikatakan bahwa harta yang kami punya di dalam bejana tanah liat, ya, dikatakan supaya apa yang ada di dalam kehidupan kita yang berlimpah-limpah ini adalah berasal dari Allah, bukan dari diri kita sendiri. Jadi kita tidak bisa sombong karena kekuatan kami atau kekuatan saya karena usaha saya dan sebagainya, ya. Nah, agen Allah artinya, ini saya baca di dalam AI, sebutan bagi seorang atau utusan yang diberi wewenang dan kuasa oleh Tuhan. Ya, jadi agen itu, apalagi agen Allah, agen di dunia ini juga adalah dia diberikan wewenang dan kuasa. Ya, apalagi agen Allah itu sebutan bagi seseorang atau utusan yang diberi wewenang dan kuasa oleh Tuhan. Arti dari wadah yang memancarkan kasih Allah
merujuk pada orang percaya yang telah diubahkan oleh Roh Kudus, ya. Diubahkan, yang telah diubahkan. Jadi wadah yang memancarkan kasih Allah itu karena ada orang percaya yang diubahkan oleh Roh Kudus. Jangan lupa ya, diubahkan. Kalau yang tidak memancarkan kasih Allah belum berubah, ya. Artinya kalau kita tidak memancarkan kasih Allah itu belum diubahkan oleh Roh Kudus, ya, untuk menjadi alat penyalur kasih, ya, untuk menjadi alat penyalur kasih, kebenaran dan kehadiran Tuhan. Oleh karena itu, mari terus lihat hati kita sudah apa belum diubah oleh Tuhan dan diubah oleh Roh Kudus menjadi alat penyalur, ya. Jadi kita itu menjadi penyalur kasih, kebenaran dan kehadiran Tuhan, di mana kita menunjukkan kasih kita kepada orang lain, maka itulah di situ Tuhan hadir, ya. Kalau kita menyalurkan kebenaran juga di situ Tuhan hadir. Kehadiran Tuhan ada di dalam kasih dan kebenaran yang kita salurkan kepada setiap orang, bukan hanya pada orang Kristen saja, bukan hanya kepada orang sesama di gereja, tetapi terutama orang yang belum mengenal Tuhan. Ya, itu yang terpenting. Sehingga kasih itu, kehadiran Tuhan itu ada di situ karena ada kasih dan kebenaran yang kita tunjukkan, kita salurkan kepada orang yang belum mengenal Tuhan. Ya, nah itu. Nah, kalau kita melihat bahwa kalau dulu bahwa nenek moyang kita kalau menyimpan emas dan berlian itu di dalam guci keramik, ya, kemudian disimpan di satu tempat. Kadang ada di tanah itu digali, terus disimpan di situ, ya, supaya bisa aman, tidak diambil oleh orang. Itu zaman dulu, ya. Kalau sekarang ada di bank bisa, ya, ada simpanan di bank, aset di box, ya. Nah, dalam kekristenan metamorfose Allah sebagai penjunan atau tukang periuk dan manusia sebagai bejananya, ya. Jadi Allah itu sebagai penjunan, tukang periuknya. Kemudian manusia itu sebagai bejana, tanah liat. Kita ini tanah liat dan memang dibentuk dari tanah liat, ya. Sangat erat kaitannya dengan kedaulatan, kasih dan kesabaran Allah dalam membentuk manusia. Bapak Ibu, saudara yang punya anak kecil dulu, ya, itu ada satu seperti lilin, ya, dibentuk, ya, mereka membuat sesuatu dengan bentuk apapun. Nah, saat mereka membentuk itu pasti ada satu kesabaran. Dia membentuk suatu benda, suatu tempat atau dibentuk sebagai binatang dan sebagainya, itu adalah dengan satu kesabaran. Ya, kalau nggak sabar dia marah pasti. Ya, udah dibuang aja. Itu kalau tidak sabar. Nah, demikian juga dengan Allah, dia membentuk manusia sebagai umat yang dikasihinya, maka dia penuh dengan kedaulatan, penuh dengan kasih, ya, dan kesabaran dari Allah. Itu Tuhan membentuk kita semua, ya, dalam bentuk manusia. Tuhan tidak sembarangan seperti membentuk ciptaan yang lain, ya. Jadilah ini, jadilah itu, jadilah dan sebagainya. Tapi dengan manusia berbeda.
Oleh karena itu kedaulatan, kasih dan kesabaran Allah itu yang terus kita ingat, bahwa hidup kita itu karena kedaulatan dari Allah, karena kasih dari Allah, ada kesabaran yang diberikan Allah kepada kita, ya itu. Nah, di dalam Yeremia 18, kalau kita membaca, kita buka Alkitab kita di dalam Yeremia 18, maka di sana ada pelajaran dari pekerjaan tukang periuk, ya, di situ, ya. Dalam Yeremia ayat pasal yang ke-18, maaf. Nah, di sana di dalam judulnya adalah pelajaran dari pekerjaan tukang periuk, ya. Bapak Ibu bisa membaca nanti di rumah dari ayat 1 sampai selesai. Apa yang ada di sana, banyak hal Tuhan berbicara tentang dia harus belajar dari tukang periuk, ya. Firman Tuhan dikatakan kepada Yeremia bahwa pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Ya, kenapa sih Yeremia disuruh ke tukang periuk? Ya, nah di sana ditulis di sana terjadi satu hal, ya. Pertama adalah kedaulatan sang tukang periuk, ya, kedaulatan sang tukang periuk. Di dalam ayat 1 sampai dengan 4 dikatakan Yeremia diutus turun ke rumah tukang periuk, ya. Di sana Tuhan akan memperdengarkan perkataan-perkataan Tuhan kepada Yeremia. Nah, itu. Kemudian Allah adalah sang tukang periuk. Ia memiliki otoritas penuh atas hidup kita. Ia tahu persis rancangan apa yang terbaik bagi kita. Kita adalah tanah liat. Tugas kita bukanlah mendikte atau mengatur apa yang ingin dibentuk, melainkan tunduk sepenuhnya pada tangan sang pemilik. Nah, itulah isi di dalam ayat 1 sampai dengan ayat 4, ya. Jadi Yeremia diutus di sana untuk melihat bagaimana Tuhan memperlihatkan tukang periuk itu saat membuat satu benda, satu bejana yang dari tanah liat. Bagaimana dia dibentuk, ya. Dia membentuk pada saat rusak, maka tanah liat itu atau bejana itu tidak begitu saja langsung dibuang, ya. Mungkin kita mengatakan bahwa nggak bisa kita lakukan ini, lebih baik kita buang saja, ya. Tidak, tetapi dibentuk lagi, kemudian dirubah. Bisa juga waktu tadinya membuat bejana yang berbentuk seperti bejana tanah, bejana vas bunga misalnya. Tapi pada saat rusak, dia tidak dibentuk sebagai vas bunga, tetapi mungkin dia dibentuk sebagai seperti gelas atau seperti bentuk cangkir, ya. Nah, itu adalah perubahan yang dilakukan, itu adalah usaha ataupun itu merupakan satu otoritas penuh yang dikuasai oleh semua tukang periuk itu. Sehingga kita tidak bisa memilih apapun, dan kita adalah tanah liat, ya. Di dalam Efesus 2 ayat 10 dikatakan, karena kita ini buatan Allah. Ingat, ya, kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan apa? Pekerjaan baik, ya, bukan hanya pekerjaan saja, tetapi pekerjaan baik. Artinya apa? Kita dalam melakukan segala kegiatan harus yang terbaik buat Tuhan, ya.
Karena kita menyatakan apapun. Kemudian yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Nah, itu dipersiapkan Allah sebelumnya, bukan asal saja. Dipersiapkan Allah sebelumnya, Ia mau yang supaya kita hidup di dalamnya, supaya kita itu hidup di dalamnya. Di dalam apa? Di dalam pekerjaan yang baik itu. Itu rencana Tuhan. Ya, jadi kita ini diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik, ya, yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Jadi Allah sudah mempersiapkan sebelumnya. Kenapa kita dipanggil Tuhan? Kenapa kita diambil dari kegelapan kepada terang? Karena kita mau dipakai oleh Tuhan untuk melakukan pekerjaan baik, ya, pekerjaan baik yang sudah dipersiapkan oleh Allah, yang mau supaya kita hidup di dalamnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, beberapa kali ini saya waktu mempersiapkan firman Tuhan dan juga melakukan pemuritan kepada Meling, saya di dalam bacaan itu selalu ada apa yang dirubah oleh setiap manusia. Itu selalu ada kalimat pelit, ya, selalu ada kalimat pelit. Saya bilang, Tuhan apa sih? Memang saya pelit, memang saya saya ini pelit Tuhan. Terus tapi saya cuman begitu saja. Kemudian tunjukkan Tuhan apa yang itu kan. Bapak Ibu, kita seringkali lupa, kita ini anak Tuhan. Kita buatan Allah yang diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Kita lupa. Ya. Seringkali roh pelit itu ada di dalam kehidupan kita. Ya. Itu tidak akan tercermin bahwa Tuhan itu ada di dalam kehidupan kita kalau pelit. Memberikan sesuatu sedikit saja kepada orang yang belum mengenal Tuhan, itu adalah satu cerminan bahwa kita ini menghadirkan Tuhan di situ, bahwa dikatakan orang gereja itu nggak pelit loh, orang gereja itu baik-baik loh, ya. Nah, tercermin nggak hidup kita itu terhadap orang yang belum mengenal Tuhan, bukan kepada sesama yang ada di gereja, ya, itu sudah biasa. Tetapi bagi orang yang belum mengenal Tuhan, tercerminkah hidup kita, hidup yang kita ini buatan Allah yang diciptakan dalam Kristus Yesus, ya, seperti seorang seorang muda yang kaya, yang Tuhan, aku sudah melakukan ini, melakukan itu sesuai dengan firman Tuhan. Bagaimana aku bisa menjadi orang yang benar? Jualah hartamu, berikan kepada orang miskin. Di situ dia langsung jatuh, dia balik, ya, karena dia hanya memikirkan kekayaannya. Karena dia memang kaya, hartanya banyak. Itu Tuhan selalu mengingatkan kepada kita, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Bisakah kita memberikan sesuatu yang kecil saja? Enggak usah harus memberikan rumah atau memberikan barang yang mahal, ya. Kecil saja yang dibutuhkan oleh orang lain yang belum mengenal Tuhan, itu merupakan satu cerminan bahwa kita itu adalah memang ciptaan Tuhan, diciptakan Tuhan, buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik, ya,
Ingat, pekerjaan baik kita itu banyak, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Ya, bukan hanya memberi tumpangan, memberikan penghiburan, memberikan damai sejahtera, memberikan apa yang Tuhan katakan kepada kita, ya, memberikan nasihat, ya, memberikan nasihat juga itu perbuatan baik, ya, nasihat yang baik, ya, memberikan nasihat yang baik, bukan nasihat yang tidak baik. Itu adalah satu perbuatan yang baik, yang pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, yang mau supaya kita hidup di dalamnya, ya. Itu yang pertama yang kita harus lakukan. Yang kedua, respon terhadap bejana yang rusak. Ketika bejana yang sedang dikerjakan itu rusak, tukang periuk itu tidak membuangnya. Ia meremukkannya kembali dan membentuknya menjadi bejana lain sesuai kehendaknya. Ya. Itu yang harus dilakukan. Ada suatu saat seorang tua yang dia harus mengambil air dari tempat yang jauh. Dan dalam pikulannya satu bejana yang rusak, bocor, yang satunya tidak bocor. Dia ambil air itu terus tiap hari, tetapi dia lihat sebelahnya bocor, nggak apa-apa, udah biar aja bocor, ya. Terus setiap hari yang satunya bocor ini terus bocor terus, ya, airnya ngalir terus. Tapi suatu saat terlihat bahwa bunga-bunga tanaman yang disiram oleh air yang bocor tadi ternyata hidup. Ya, air itu, bunga-bunga itu hidup, tanaman itu hidup karena ada yang bocor yang dipakai. Nah, ini adalah satu hal yang Tuhan pada saat hidup kita rusak karena dosa, kesalahan atau penderitaan, Tuhan tidak langsung membuang, ya. Tapi Ia sabar memproses dan memperbaiki hidup kita. Ya, jadi kalau kita melakukan yang tidak dapat kita lakukan dengan benar, serahkan kepada Tuhan. Ya. Kalau kita melakukan hal-hal yang mungkin pada saat kita diproses tidak sabar, ya. Jadi jangan mengatakan bahwa aduh hidupku selalu ada saja. Yang ini sudah baik, yang itu yang terjadi dalam hidupku. Yang ini sudah, yang lain lagi ada terus. Itu namanya proses. Ya, proses itu tidak sekali saja tetapi terus dilakukan oleh Tuhan karena Dia mengasihi kita. Ya. Yang satu sudah selesai, satunya lagi ada lagi. Satu selesai, satu ada lagi. Berterima kasih kepada Tuhan karena diproses itu tidak enak memang. Ya, tidak enak, diproses itu tidak enak. Tetapi itulah yang harus kita rasakan bersama Tuhan. Kita bisa enak, ya. Bersama dengan Tuhan kita merasakan enak. Nggak enak diproses secara manusia, tidak enak diproses secara kedagingan, tidak enak diproses selama pikiran kita pikiran negatif terhadap sesuatu hal, maka itulah yang diproses oleh Tuhan, ya. Jadi terus diproses. Saya juga terus diproses oleh Tuhan. Tapi saya karena satu selesai oleh karena Tuhan, yang satu masih lagi, terus saya sukacita terus sama Tuhan. Maka proses itu tidak terasa selesai. Ya. Nah, ketika kita mau memperbaiki tingkah langkah dan berbalik dari perbuatan jahat, Tuhan akan membentuk ulang dan memulihkan hidup kita. Jadi intinya berbalik dari yang jahat, itu intinya, ya. Saya sih nggak jahat, Bu, nggak pernah saya nyakiti orang, saya nggak jahat, ya.
Memang kita merasakan bahwa kita tidak pernah nyakiti orang, tapi orang sakit hati, ya. Tapi kita terus diproses, biar aja kita terus melakukan. Tuhan, kalau aku kurang setiap malam harus rekonsiliasi dengan Tuhan, dan saya katakan sepanjang hari ini kalau aku menyakiti hati orang, Tuhan, Engkau yang mengampuni, Engkau yang membuat hamba, membentuk hamba kembali supaya hamba menjadi berkat bagi orang lain. Itu selalu, ya. Supaya apa? Supaya karena kita kadang-kadang lupa, kita kadang-kadang tidak sadar bahwa kita menyakiti hati orang lain, ya. Ketika kita mau diperbaiki, maka kita harus berbalik dari hal yang jahat. Kalau tidak merasa jahat, tetap berbalik kepada Tuhan, minta pengampunan karena kita nggak sadar kalau kita berbuat jahat, ya. Yang ketiga yaitu aplikasi praktis jemaat, ya. Jangan keraskan hati, ya. Tanah liat yang keras tidak bisa dibentuk dan mudah hancur. Miliki hati yang lembut dan mau ditegur oleh firman Tuhan. Tuhan bisa memperbaiki kita dari firman Tuhan yang kita dengar. Tuhan bisa menghancurkan atau memulihkan hati kita saat kita membaca firman Tuhan. Tuhan bisa memulihkan hati kita ketika kita bicara dengan yang lain atau lewat pemuritan. Ya, lewat pemuritan itu bisa merubah situasi hidup kita. Kita baru mendengar. Kalau pemuritan adalah pemuritan itu bukan satu arah, tapi saling berdiskusi. Apa yang pernah kalian lakukan? Pernahkah kamu melakukan hal ini? Pernahkah? Iya, saya pernah ini. Saya bertobat. Nah, itu namanya pemuritan. Ya, pemuritan berarti kita yang mau memuridkan harus dimuridkan dulu. Kalau nggak tahu akhirnya nyerocos sendiri, ya. Ngomelin anak, ngomelin orang lain yang salah, bukan itu. Tetapi kita saling berbagi. Kenapa kita bisa? Karena ini. Kenapa kamu bisa? Karena itu. Ya, jadi kita juga dimuridkan terlebih dahulu. Baru saya selesai 2 minggu yang lalu kami selesai dalam selama 3 tahun kami dimuridkan oleh seorang dosen yang tinggal di Amerika, dan kita pakai Zoom, dan puji Tuhan tetap diingatkan terus sampai sekarang. Ya. Hargai proses pembentukan. Kita harus menghargai proses pembentukan. Seperti apa tadi yang saya katakan, karena Tuhan melalui firman Tuhan kita dibentuk, meraih pencobaan kita dibentuk, melalui kehidupan kita, masalah yang ada dalam kehidupan kita itu dibentuk, ya. Ada firman Tuhan yang ada di Yohanes 17 ayat 17, itu kalau mau dibaca nanti di rumah. Pencobaan di Matius 6 ayat 13 dan Yohanes 16 ayat 33, ya. Selalu ada kesempatan kedua, ya. Jangan mengatakan, waduh, ini sudah hampir selesai dunia. Hampir sudah semua akan rusak semua dunia. Gak ada lagi. Bagaimana saya mau bertobat kalau cuma sebentar? Bisa diterima gak dari Tuhan? Tuhan selalu memberi kesempatan kedua, ya. Jadi tidak ada kata terlambat untuk diubah oleh Tuhan. Tidak ada kata terlambat, ya. Jika kita merasa hancur hari ini, serahkan kembali hidup kita semua ke dalam tangan Tuhan. Ya, kalau kita merasakan bahwa kita hancur hari ini, jangan. Kita harus terus katakan kepada Tuhan, Tuhan,
Aku mau dibentuk setiap hari. Dan pagi hari katakan, terima kasih Tuhan, kemarin aku sudah melakukan suatu dan hari ini Tuhan memberikan yang terbaik buatku. Hari yang baik, hati yang baru, ya. Kemudian pikiran Kristus. Nah, itu semua dikatakan supaya apa? Kita selalu mengatakan yang positif. Jangan kalau ada masalah, ini mah Tuhan gak sayang sama saya. Ini mah padahal orang lain yang salah, aku yang disalahin. Ya, bukan itu. Tetapi Tuhan mau kita hidup di dalam kekuatan yang dari Tuhan. Kesimpulannya yang pertama, kitab Yeremia mengajarkan bahwa di dalam melayani dan menjadi hamba Tuhan, kita tidak terlepas dari penderitaan dan aniaya. Ya, mungkin di sini fine aja, nggak ada Bu, saya nggak menderita, saya nggak aniaya. Tapi banyak hamba-hamba Tuhan yang menjadi penginjil, mereka terus menderita, ada aniaya. Dan itu selalu ada karena sudah dirasakan oleh Yeremia sendiri, ya. Panggilan Yeremia mengajarkan bahwa Allah mau memanggil seorang untuk menjadi hambanya dengan sepenuh waktu. Ya. Jadi Tuhan mau mengajarkan, Yeremia mengajarkan bahwa Allah mau memanggil seorang untuk menjadi hambanya itu dengan sepenuh waktu. Kalau sekarang kan seringkali alasannya, saya sih memang gak sepenuh waktu, tapi sepenuh hati, ya, sepenuh hati, ya, itu dikatakannya untuk alasan bahwa ya kita mah bisa aja, gak usah sepenuh waktu. Tapi sebagai hamba Allah, hambanya Tuhan, kita semua adalah hamba Tuhan, ya, kita semua hamba Tuhan. Tetapi artinya sepenuh waktu itu bukan berarti terus melayani di gereja, tidak, ya. Kalau kita mengaku bahwa kita ini hambanya Tuhan, maka berikan waktu sepenuhnya kepada Tuhan atau mengutamakan Tuhan terlebih dahulu daripada hal yang lain itu, ya. Itu yang terjadi, yang terus diajarkan pada kita. Yang ketiga, kitab Yeremia mengajarkan bahwa Allah sangat membenci ketidaktaatan anak-anaknya yang mau bertobat dari kesalahan. Ya, ini. Jadi nanti di rumah dibaca kitab Yeremia, ya, terutama Yeremia pasal 18 terus dibaca. Itu di sana dikatakan bahwa Tuhan membenci ketidaktaatan anak-anak, ya. Taat sekali kepada Tuhan. Terutama yang mau bertobat dari kesalahan. Itu yang terus diingatkan Yeremia kepada kita semua. Bagaimana dengan hidup kita hari ini dan selanjutnya, kita terus harus melihat apa yang harus kita lakukan. Mari membuka hati kita untuk tempat hati kita dibentuk oleh Tuhan semakin baik dan semakin baik. Kita akan berdoa terlebih dahulu dan nanti kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Bapa, kami datang ke hadirat-Mu pada pagi hari ini, kami mengucap syukur. Biarlah firman Tuhan yang hanya sedikit Bapa, hanya beberapa menit saja. Biarlah firman Tuhan itu terus Tuhan ada di dalam hati kami. Terutama biarlah ajar kami Tuhan menghadirkan Engkau di setiap langkah kami, di setiap keadaan kami. Terutama pada saat kami Tuhan
mendengar bahwa Tuhan berbicara. Dikatakan, Engkau sudah memberikan aku air minum saat aku haus. Tuhan berkata, Engkau sudah memberikan aku makan saat aku lapar. Tuhan berbicara, aku sudah menerima kasih-Mu, pakaian yang Tuhan, yang Engkau berikan padaku saat aku telanjang. Itu diingatkan oleh Tuhan kepada saya beberapa waktu saat mempersiapkan firman Tuhan. Tuhan terus mengingatkan, di mana Tuhan aku melakukan itu pada saat aku di penjara. Engkau menengok aku saat aku tidak punya baju pakaian. Engkau memberikan itu pada orang-orang yang membutuhkan. Saat Engkau ada melihat dan berdoa di penjara-penjara itu, Engkau melawat aku. Saat orang tidak punya uang, Engkau memberikan uang kepada mereka, itu sama dengan memberikan uang padaku. Engkau memberikan minum kepada orang-orang yang haus di jalan, sama dengan memberikan minum padaku. Itu yang Tuhan ingatkan. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara, pagi hari ini renungkan firman Tuhan yang sangat-sangat keras dan sangat-sangat mendasar pada pagi hari ini. Karena Tuhan hadir dimanapun kita ada dengan cara memberikan sesuatu kepada orang yang membutuhkannya. Menengok mereka yang sakit, menengok mereka yang ada di penjara, dan berdoa menengok setiap orang yang dalam kesulitan. Itu, mari Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, terima firman Tuhan ini dengan segenap hatimu. Lakukan di dalam kehidupan kita masing-masing. Bukan hanya Bapak, Ibu, Saudara yang akan melakukan itu semua, namun saya pun melakukan. Saya berusaha untuk melakukan. Tidak ada roh pelit dalam hidup hamba-Mu. Tidak ada roh pelit di dalam setiap hati pikiran dari setiap sidang jemaat-Mu ya Bapa. Saat ini mereka sudah, Tuhan merasakan kerinduannya memberikan sesuatu kepada orang, terutama orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Mari kita lanjutkan dengan perjamuan kudus. Bapa, kami akan menerima perjamuan kudus. Oleh karena itu, kuduskan hati, pikiran, roh, jiwa kami Bapa, agar kami kudus di hadapan Tuhan. Kalau ada hati kami yang sakit kepada seseorang, mengampuni mereka yang Tuhan kami sakiti. Bila ada orang-orang yang saat ini masih menyimpan kepahitan, dalam nama Tuhan Yesus kami mohon, tangan Tuhan berkuasa mencabut setiap kepahitan yang ada. Sehingga hati, pikiran, roh, jiwa kami dalam keadaan hati yang bersih, hati yang baru saat kami menerima roti dan anggur yang akan kami makan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak, urapan-Mu atas hamba-hamba-Mu yang akan membawa
roti dan anggur pada pagi hari ini. Dan Tuhan, Kau yang terus mengurapi setiap pribadi lepas pribadi Tuhan hamba-hamba-Mu ini Bapa. Demikian juga urapi untuk seluruh sidang jemaat Tuhan hamba-Mu juga Bapa, sehingga kami saat menerima perjamuan kudus pada pagi hari ini, kami makan dan kami memperoleh kekuatan kesehatan yang baru. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan roti dan anggur di dalam tangan-Mu Tuhan. Urapan-Mu biarlah tangan Tuhan mengurapi dan menjamah roti dan siap anggur yang ada ini, sehingga menjadikan kesehatan, kekuatan bagi kami yang menerima. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. kita makan dan minum roti dan anggur. Bapak Ibu Saudara, semua sudah ada, siap semuanya. Kita akan bacakan, saya akan bacakan firman Tuhan. Angkat roti tinggi-tinggi.
Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikan kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan kita. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengucap syukur karena Tuhan sudah mengampuni dosa kita. Dari mulut kita masing-masing katakan, dikira Bapa, syukur Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Bapa, pada pagi hari ini kembali kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur ya Aba, karena Tuhan sudah mengampuni kami. Engkau ada di kayu salib untuk pengampunan dosa. Darah-Mu mengalir Tuhan, dan pagi hari ini darah Kristus mengalir di hati, pikiran, roh, jiwa kami. Sebagai tanda bahwa Engkau sudah menyucikan kami Bapa, sudah menguduskan kami Bapa, sudah mengampuni setiap dosa kesalahan kami yang kami lakukan ya Aba. Terima kasih Tuhan, terima kasih pada pagi hari ini Tuhan. Kami menerima perjamuan kudus dengan kasih dan kuasa Tuhan, dengan hati kami yang masih bersih, hati kami yang baru, yang penuh dengan damai sejahtera dari Allah. Terima kasih Bapa, terima kasih kami sudah menerima perjamuan kudus ini, yang dimana kami Tuhan nanti akan dimana Roh Kudus akan berbicara terus di dalam hidup kami. Roh Kudus terus menguasai hati, pikiran, roh, jiwa kami. Terima kasih Bapa, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk, nanti para pendoa akan maju ke depan. Kita akan nyanyikan pujian. Para pendoa maju ke depan. Tuhan pulihkan. Kami umat-Mu rendahkan diri. Rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat.
kembali negeri kami. Dan pulihkan kembali negeri kami. Dan pulihkan kembali negeri kami Tuhan. Selman berdoa. Kami menaikkan doa sepaat untuk kesatuan dan kekudusan gereja Tuhan. Bapa kami yang di surga, kami datang ke hadirat-Mu dengan hati yang bersyukur dan penuh hormat. Kami percaya Engkau Allah yang mendengar dan menjawab doa umat-Mu. Hari ini kami bersatu hati menaikkan doa untuk gereja-Mu. Tuhan Yesus, kami berdoa khusus untuk 1 juta pendoa yang Engkau bangkitkan di akhir zaman ini. Bangkitkan hati yang haus dan lapar akan Engkau di setiap kota, desa, dan bangsa. Kuduskan bibir mereka, murnikan motivasi mereka, supaya setiap doa yang naik adalah dupa yang harum di hadapan tata-Mu. Jadikan 1 juta pendoa ini dengan tembok sekeliling bangsa kami sebagai tiang doa yang tidak pernah padam siang dan malam. Roh Kudus, nyalakan kembali api doa yang pertama di hati setiap orang percaya. Kami mohon kesembuhan dari perpecahan dan kesatuan yang utuh. Bapa, kami datang merendahkan diri karena kami tahu tanpa Engkau gereja-Mu bisa terpecah. Saat ini kami memohon sembuhkan setiap luka, sembuhkan setiap luka batin, sembuhkan setiap perbedaan pendapat yang telah menjadi tembok pemisah di dalam tubuh Kristus. Ampuni kami kalau kami lebih cinta golongan daripada cinta tubuh-Mu. Kami mohon seperti doa Yesus di Yohanes 17 ayat 21, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar dunia percaya. Pulihkan kesatuan yang utuh, bukan kesatuan seragam, tapi kesatuan hati, pikiran dan kasih. Satukan hati para gembala, para pelayan, para jemaat Tuhan. Jadikan gereja-Mu satu suara, satu roh, satu tujuan, menjadi saksi-Mu yang hidup bagi dunia yang terpecah ini, supaya dunia melihat kasih-Mu lewat kesatuan kami. Kami mohon perlindungan rohani untuk setiap pendoa. Tuhan, kami juga berdoa untuk perlindungan-Mu atas setiap pendoa. Engkau tahu dunia roh itu nyata. Kami mohon pagarilah setiap pendoa dengan kuasa darah Yesus. Kuatkan kaki mereka yang mulai lelah, teguhkan lutut yang mulai goyah, beri ketekunan seperti janda yang terus datang kepada hakim. Jauhkan setiap pendoa dan godaan putus asa, rasa tidak layak, kesibukan yang mencuri waktu doa, dan serangan yang melemahkan iman. Bungkus mereka dengan seluruh perlengkapan senjata Allah. Jangan biarkan api doa mereka padam. Bangunkan kembali yang tertidur, pulihkan yang terluka, dan pakai setiap pendoa sebagai senjata-Mu yang menggentarkan kerajaan gelap. Bapa, dengar doa kami. Jadikan gereja-Mu kudus, bersatu dan berkuasa dalam doa. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Selanjutnya Tuhan, kami berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan. Kami mau serahkan Tuhan pemimpin kami Bapak Presiden Prabowo, juga wakilnya Tuhan Bapak Gibran. Mari Tuhan urapan dari Tuhan turun buat mereka ya Tuhan. Hikmat Tuhan menyertai mereka senantiasa ya Bapa. Tuhan, kami juga serahkan jajaran para menteri ya Tuhan, agar mereka boleh bekerja takut akan Tuhan. Mereka boleh memuliakan nama Tuhan, bekerja dengan sepenuh hati Tuhan untuk kepentingan bangsa ini ya Tuhan. Mereka tidak korupsi Tuhan, mereka boleh menjunjung tinggi akan kejujuran mereka ya Bapa. Kami juga Tuhan mau serahkan MPR sampai ke RT dan RW Tuhan.
Mereka semua membantu pemerintah kami Tuhan. Mari Tuhan hikmat-Mu, persatuan dari Tuhan, hati yang takut akan Tuhan boleh memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Mereka boleh bekerja dengan bijaksana Tuhan. Setiap keputusan yang diambil Tuhan merupakan hikmat yang dari Tuhan. Berikan persatuan dan kesatuan ya Bapa bagi pekerja-pekerja bangsa ini Tuhan, agar mereka memiliki hati yang takut akan Tuhan ya Bapa. Tuhan, kami juga menyerahkan untuk bangsa ini Tuhan, daerah-daerah yang konflik Tuhan, daerah yang mengalami bencana alam ya Bapa. Mari Tuhan, tangan-Mu, kuasa-Mu bekerja ya Tuhan. Berikan mereka senantiasa ya Tuhan, hati yang senantiasa memuliakan nama Tuhan, hati yang bersuka cita Tuhan. Di tengah keadaan mereka, mereka boleh bersyukur ya Tuhan, bahwa Tuhan baik, Tuhan senantiasa memelihara mereka. Tuhan Yesus, kami juga mau serahkan Tuhan untuk keamanan bangsa ini Tuhan. Untuk setiap wilayah bangsa Indonesia kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kuasa-Mu bekerja Tuhan, kuasa-Mu mengalir Bapa. Berkati bangsa ini ya Tuhan. Kami serahkan juga Tuhan untuk perekonomian bangsa ini. Mari Tuhan Kau memberkati pertanian, sawah ladang Tuhan, perikanan Tuhan, perkebunan ya Bapa. Kau memberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Pertambangan Tuhan berkati, karena kami tahu Tuhan, bangsa ini kaya akan kekayaan alam, karena Tuhan yang sudah memberkati. Mari Tuhan berikan hikmat untuk setiap anak-anak negeri ini Tuhan, mau mengolah dengan baik ya Tuhan, sehingga hanya nama Tuhan dimuliakan. Kesejahteraan buat bangsa ini Tuhan, ada pemerataan dari setiap daerah-daerah Tuhan, dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Ada kesejahteraan, tidak ada lagi kemiskinan ya Tuhan, ada persatuan Tuhan. Kami juga serahkan Tuhan untuk persatuan umat beragama Tuhan, sehingga tidak ada lagi Tuhan penutupan gereja-gereja-Mu ya Bapa. Ada persatuan di setiap umat beragama Tuhan. Biar nama Tuhan dimuliakan. Kami boleh bersatu untuk bangsa ini. Kami berdoa bagi bangsa ini Tuhan. Ampuni bangsa kami Tuhan. Shalom-Mu hadir di Indonesia Tuhan. Kuasa-Mu hadir Tuhan. Kami percaya lawatan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa-Mu hadir Tuhan. Kuasa-Mu hadir Bapa. Terima kasih Tuhan. Ampuni bangsa kami Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu. Kami percaya Tuhan, ada berkat-Mu buat Indonesia, Shalom-Mu buat Indonesia Tuhan. Kalau kami bersatu hati Bapa, terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Selanjutnya kami berdoa untuk pemulihan dan ketahanan keluarga. Kami berdoa untuk keluarga demi keluarga yang sudah dipersatukan dengan kasih Kristus. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus akan terus dijaga oleh kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat setiap keluarga itu diproteksi, dijauhkan daripada kehancuran, daripada perceraian, daripada pengaruh buruk dari pergaulan modern. Kami percaya Tuhan bahwa setiap keluarga-keluarga akan memiliki mezbah keluarga. Dengan itu mereka akan dipersatukan terus, dipelihara terus kasih-Nya dari Tuhan Yesus Kristus yang terus memberkati keluarga lepas keluarga. Bahkan keluarga-keluarga di GBI Theophila pun akan diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa juga Tuhan untuk pemulihan hubungan antara anggota keluarga, baik itu suami, istri, orang tua dan anak. Kami percaya bahwa fondasi rumah tangga yang harmonis dan takut akan Tuhan dimiliki oleh setiap anggota keluarga. Terima kasih Bapak. Mungkin ada komunikasi yang retak, mungkin ada komunikasi yang putus. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus komunikasi itu akan terjalin kembali. Untuk suami istri Tuhan, mereka akan terus mengingat akan kasih yang mula-mula. Untuk orang tua dan anak akan diingatkan betapa sungguh kasih orang tua kepada anak sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa untuk generasi muda, anak-anak remaja, biar mereka terhindar dari segala jerat-jerat narkoba, pergaulan bebas, kenakalan remaja. Tuhan, bahkan mereka tidak adiktif kepada digital Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus untuk teknologi modern yang sudah ada, kecanggihan-kecanggihan modern, teknologi AI, apapun itu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya itu akan dipakai Tuhan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, akan dipakai untuk terus memperluas pengetahuan mereka,
dan terlebih lagi pengetahuan akan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya bahwa keluarga-keluarga akan semakin kuat dan erat di dalam nama Tuhan Yesus. Anggota keluarga akan semakin erat dan kuat di dalam nama Tuhan Yesus, karena di dalam keluarga yang kuat ada gereja yang kuat, ada gereja yang memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, kami serahkan keluarga-keluarga di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Selanjutnya kami berdoa untuk kebangkitan rohani. Tuhan Yesus, Kau memberkati kebangkitan rohani dan penemuan jiwa-jiwa seluruh bangsa Indonesia dari Sabang sampai ke Merauke. Tuhan bangkitkan Tuhan, penemuan jiwa besar-besaran Tuhan, revival mau terjadi Tuhan yang memberkati. Kami berdoa juga pencurahan Roh Kudus secara besar-besaran agar banyak jiwa-jiwa diselamatkan dan mengenal kebenaran ya Tuhan. Biarlah seluruh Tuhan umat-Mu Tuhan mengasihi Engkau, seluruh mereka yang belum mengenal Engkau, Tuhan bisa mengenal Engkau dan dengan kesaksian Tuhan, dengan murtadin-murtadin yang menyebarkan kebenaran firman-Mu sehingga banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Tuhan yang memberkati. Kami juga mohon agar pintu-pintu pelayanan penginjilan dan kesaksian Injil semakin terbuka lebar di berbagai wilayah yang belum terjangkau. Tuhan Yesus menyertai memberkati para penginjil, para apologet maupun mereka yang menyebarkan kebenaran firman, disertai diberkati, berikan kekuatan, kesehatan, bahkan perlindungan dimanapun mereka mengabarkan kebenaran firman Tuhan, sehingga semua banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih Tuhan atas penyertaan perlindungan-Mu. Engkau memberkati, menyertai kami, bersyukur. Haleluya, amin. Kami lanjutkan doa kami ya Tuhan. Pagi hari ini kami berdoa untuk para pendeta, pastor, misionaris, pelayan Tuhan, juga gereja Tuhan dimanapun berada. Kiranya Tuhan memakai mereka semua, melindungi mereka semua dalam pekerjaannya Tuhan. Tolong mereka semua Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang mengasihi mereka semua, Engkau yang menyertai kemanapun mereka pergi dan pelayanannya. Tuhan melindunginya, Tuhan menyertainya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Engkau mengasihi hamba-hamba-Mu yang melayaninya. Begitu juga Tuhan, gereja-gereja yang akan dibangun, kiranya Tuhan memberikan kelancaran bagi mereka. Terima kasih Tuhan, jangan sampai ada orang-orang yang sirik iri, bahkan membubarkan ibadah-ibadah ini Tuhan. Halokan itu semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur oleh kasih-Mu, kemurahan-Mu, biar mereka semua bersatu Tuhan, saling mendukung satu dengan lain. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur atas kasih kemurahan-Mu Tuhan. Kami serahkan semua ini hanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur Tuhan. Haleluya. Silakan kembali ke tempat duduk. Terima kasih, Tuhan memberkati. Bapak, kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan, kami sudah gereja-Mu Tuhan di Teopila ini sudah mengikuti Tuhan satu juda pendoa Bapak. Dan Tuhan kami yakin dan percaya apa yang kami doakan Tuhan mendengar dan Tuhan menjawab lebih daripada apa yang kami doakan. Karena Tuhan yang terus berkuasa atas seluruh bangsa kami ini dan seluruh hamba-hamba-Mu yang berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.